Welcome to podcast Nivora Talks, tempat ngobrol tentang hidup, tentang kegagalan, harapan, dan juga mungkin hal-hal kecil yang sering kita lewatkan. Ini dia episode perdana yang akan ngebahas tentang satu hal, yaitu kenapa sih kita semua nih kayak sedang mencari sesuatu. Oke, jadi ini adalah episode perdana buat teman-teman yang mungkin baru mendengarkan. Selamat mendengarkan. Ini adalah podcast yang akan ngebahas tentang kehidupan, tentang makna hidup, tentang inspirasi. Jadi memang podcastnya monolog, tapi kalau kalian ingin memberikan sebuah saran atau mungkin ide dan juga ada cerita-cerita tentang kehidupan yang ingin kalian bagikan, kalian bisa lihat di bio Instagram atau bio di YouTube dan juga bio yang ada di Spotify. Kita cantumkan email di situ, kalian bisa kirim cerita kalian ke situ. Oke, jadi untuk yang perdana kali ini kita akan ngebahas satu hal yang cukup mungkin sering lewat di pikiran kita, sering muncul dalam benak kita, tapi kita mungkin sering melupakannya juga. Kenapa sih kita semua tuh sedang mencari sesuatu, kayak mengejar hal yang tidak akan ada pernah habisnya? Sebuah pertanyaan yang mungkin sering kita pikirkan, tapi jarang untuk kita bicarakan. Pertanyaan ini kayak muncul di benak saya gitu ya. Dan kalau kita perhatikan, hampir semua orang itu sedang mengejar sesuatu. Semua orang, termasuk saya juga. Ada yang ngejar uang, bagaimana dia memperkaya dirinya, mencari uang dari segala sisi penjuru, mengumpulkan, membuat tabungan, membuat portofolio aset. Tujuannya adalah mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Ada yang mengejar karir, dia sekolah tinggi-tinggi, mengejar S1, S2, S3, atau mungkin dia buat portofolio pekerjaan yang sebagus mungkin, semenarik mungkin, sehingga dia bisa di-hire untuk bisa masuk ke perusahaan yang lebih baik, mengejar karir yang cemerlang. Ada juga yang mungkin mengejar mimpi, mungkin bisa berjalan-jalan keliling dunia, punya badan yang bagus, punya mobil yang keren, pengen diakui, pengen jadi pengusaha, atau apapun mimpi kalian. Hal-hal yang menurut dia itu adalah sebuah hal yang harus dicapai. Tetapi juga ada orang yang hanya ingin hidupnya tuh kayak terasa cukup. Dah, gak perlu yang seperti berlebihan, tapi gak mau juga kurang. Karena memang sejak kecil kita diajarkan untuk terus maju gitu ya. Kita belajar sungguh-sungguh supaya nilai kita bagus. Kita bekerja supaya kita punya masa depan yang baik. Kita selalu berusaha agar selalu punya hidup yang lebih baik. Dan emang tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi pernah gak kamu mungkin ngerasa bahwa meskipun kita sudah mencapai sesuatu yang kita inginkan gitu ya, tetap saja ada perasaan kayak masih ada yang kurang gitu. Masih ada sesuatu hal yang kayak satu kepingan puzzle yang belum dilengkapi di dalam hati kita, dalam benak kita. Seperti kita kayak mencari sesuatu yang belum pernah kita temukan. Banyak loh orang yang sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus, tetapi pada akhirnya ya tetap merasa kosong, tetap merasa tidak ada hal yang membuat dirinya cukup. Ada juga orang yang sudah mencapai banyak hal, tetapi dia belum merasa puas gitu. Nah, pertanyaan yang mungkin kita pertanyakan sekarang adalah kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena emang sebenarnya manusia tuh bukan hanya mencari soal keberhasilan atau pencapaian gitu ya. Yang kita sedang cari adalah sebuah makna. Makna dari apa yang kita lakukan. Kita bekerja keras-keras seperti itu untuk apa? Maknanya apa? Makna dari perjalanan hidup kita. Sempat gak sih kita berpikir bahwa kenapa sih kita bisa lahir di dunia ini? Kenapa kita harus punya tujuan yang tinggi? Kenapa kita harus punya impian yang setinggi langit? Bahkan makna dari semua yang kita lalui, hal-hal baik,
hal-hal buruk yang telah kita lewati, mungkin yang menyenangkan, mungkin juga dengan masa-masa yang sulit. Karena kebanyakan orang itu berpikir bahwa kebahagiaan itu akan datang ketika kita sampai di satu titik tertentu. Sekali lagi bahwa kebanyakan orang berpikir bahwa kebahagiaan itu akan datang ketika kita sampai di titik tertentu. Titiknya seperti apa? Ketika kita punya uang, ketika kita berhasil mencapai tujuan kita, ketika hidup kita terlihat berhasil. Tetapi kenyataannya hidup itu nggak sesederhana itu gitu ya. Dan kadang di tengah perjalanan kita yang nggak sempurna itu, kita menemukan sesuatu yang lebih berarti, yaitu makna hidup. Apa sih makna hidup yang kita bisa pelajari? Kita bisa belajar tentang arti kesabaran. Ketika seseorang melalui sebuah rintangan untuk mencapai kesuksesan, dia mesti sabar. Banyak sekali rintangan yang mungkin di luar kepala kita, di luar kendali kita. Kita buat backup plan sebanyak mungkin, plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Tapi ada aja kesulitan yang mungkin di luar dari kendali kita. Kalau kita memakai ego kita untuk langsung menghadapi semua dengan tanpa kesabaran, tidak ada ngerem-ngeremnya, ya otomatis hasil buruk yang mungkin aja kita tuai nanti gitu. Bahkan dengan kesabaran yang mungkin kita merasa bahwa kalau kita sabar terus kapan jadinya gitu. Mungkin kita punya mindset seperti itu. Tapi dengan arti dari kesabaran yang kita miliki adalah kita bisa berpikir lebih jernih dulu. Apakah langkah yang kita lakukan untuk nge-solving problem ini adalah sebuah langkah yang bagus? Jangan sampai kita nanti menyesal dengan semua kerangka puzzle di belakang yang sudah kita buat. Dengan satu langkah yang salah menghasilkan kepingan puzzle yang hancur. Nggak mau dong. Kita udah buat sebuah kerangka Lego misalkan. Kita susun Lego itu membentuk sebuah rumah yang bagus. Tapi karena kita egois, ingin nambah sesuatu di atas atap rumahnya misalkan kayak begitu, membuat struktur rumahnya goyah. Hasilnya apa? Ya Legonya hancur karena nggak mampu menahan beban. Kalau kita mungkin bisa lebih sabar sedikit melihat satu kondisi di mana bahwa kita harus berpikir lebih baik lagi, lebih jernih lagi, sehingga setiap keputusan itu benar-benar menghasilkan hasil yang baik. Kita belajar sabar, belajar menahan semuanya dengan baik. Kita juga mungkin akan belajar tentang kehilangan. Kehilangan itu adalah sesuatu hal yang tidak enak, sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Tetapi terkadang ketika kita menahan sesuatu yang memang harus kita lepaskan, itu akan menjadi sebuah hal yang gak baik juga buat kita. Belajar tentang kehilangan itu artinya kita memahami dan menerima ketika sesuatu yang kita miliki itu yang gak ada lagi dalam hidup kita. Dan kita bisa belajar dari pengalaman tersebut. Kita bisa bertumbuh dari pengalaman tersebut. Jelas pasti kehilangan tuh gak enak, kehilangan tuh berat. Mungkin kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan kesempatan dan mimpi, kehilangan hubungan kayak mungkin putus atau persahabatan berakhir, bahkan kehilangan sesuatu yang dulu kita anggap penting. Tapi dari situ kita bisa belajar bahwa kita bisa menghargai apa yang kita punya sekarang. Karena kita akan sadar bahwa segala sesuatu tuh bisa hilang kapan aja. Orang yang terdekat di sampingmu pun juga seperti itu. Kita juga harus menerima bahwa hidup itu gak selalu sesuai dengan keinginan kita. Makanya dibutuhkan yang namanya rencana cadangan.
supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai. Dan yang paling penting adalah kita bisa memahami bahwa hidup kita tuh terus berjalan meskipun ada yang hilang. Banyak orang yang mungkin kehilangan sesuatu yang berharga bagi dia, entah itu mungkin orang yang disayangi atau mimpi dan kesempatan yang dia punya. Tapi karena dia terus berlarut-larut dalam kesedihan, dia nggak maju-maju, tetap stuck berada di posisi itu. Yang harus kita garis bawahi tentang kehilangan adalah hidup kita juga harus belajar gitu loh tentang kehilangan ini. Kehilangan orang, kesempatan, atau hal-hal yang dulu kita pikir akan selalu ada, justru kita harus bisa belajar dari itu. Kita harus bisa menghargai hidup dengan cara yang berbeda. Life must go on. Hidup harus tetap terus berjalan, apapun yang terjadi di belakang. Dan makna yang paling penting adalah kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, bersyukur dengan segala hal yang ada di sekeliling kita. Kamu bisa makan, kamu bisa menikmati hiburan, kamu masih bisa bersosialisasi, kamu masih bisa berpikir dengan jernih, kamu masih bisa berdoa, masih bisa minta pertolongan kepada Tuhan. Banyak orang yang gak bisa seperti itu. Ada satu video yang sering banget saya lihat di sosial media tentang seseorang yang tidak bersyukur, dimana ketika dia jalan kaki, dia melihat ada orang naik sepeda, dia berpikir, kapan ya saya bisa memiliki sepeda sehingga saya nggak perlu jalan kaki terus. Kemudian orang yang naik sepeda lagi jalan di jalan raya melihat orang naik motor, kapan ya saya punya motor sehingga saya nggak perlu naik sepeda lagi. Lalu orang yang naik motor lagi jalan juga ketemu sama mobil, wah kapan ya saya punya mobil supaya saya nggak kepanasan. Orang yang punya mobil ketemu sama mobil luxury yang lebih keren dan berpikir, kapan ya saya punya mobil seperti itu supaya saya bisa lebih keren. Nggak akan ada habisnya. Kalau kita mau bersyukur dengan keadaan kita saat ini, kita tuh akan lebih merasa indah, akan bisa lebih merasa bahagia ketika kita menjalani hidup kita. Coba deh belajar bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, tandanya kita juga mengetahui makna hidup yang kita rasakan. Ketika kita belajar bersabar, kita belajar tentang kehilangan, kita belajar tentang bersyukur, itulah baru kita merasa bahwa kita punya makna hidup yang sesungguhnya. Bukan ketika semuanya terasa sempurna. Dan yang paling penting adalah makna hidup yang bisa kita rasakan ketika kita sudah bisa memahami apa dari tujuan perjalanan kehidupan kita. Mungkin hari ini kamu yang mendengarkan podcast ini juga sedang mencari sesuatu dalam hidup kamu. Ya, dan itu gak apa-apa, mencari jati diri gitu ya. Karena hidup kita ini sekarang bukanlah sebuah hidup yang kita cari jawabannya secepat-cepatnya. Enggak perlu. Ketika kamu menemukan sesuatu hal yang kamu rasa bahwa inilah tujuan saya hidup, inilah makna dari kehidupan yang saya miliki, itu baru sebuah perjalanan kehidupan. Dan hidup kita akan terus berjalan sambil perlahan-lahan kita memahami apa arti dari setiap langkah yang kita jalani. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi satu makna kecil dan menginspirasi perjalanan kehidupan kita. Kalau kalian punya cerita, kalian punya ide, ataupun kritik dan saran, kalian bisa kirimkan melalui email yang ada di bio kami, di Instagram, di YouTube, ataupun di Spotify. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ini Nivora Talks.